Zaid bin Harisa. Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasulullah. Rasulullah berdiri melepas bala tentara Islam yang akan berangkat menuju Perang Mu'tah melawan orang Romawi. Beliau mengumumkan 3 nama yang akan memegang pimpinan dalam pasukan secara berurut. Kalian semua berada di bawah pimpinan Zaid bin Harisa. Seandainya ia tewas, pimpinan akan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Iya, yang kemarin kan? Dan seandainya Ja'far tewas pula, maka komando hendaknya dipegang oleh Abdullah ibnu Rawaha. Tampang dan perawakannya biasa saja, pendek dengan kulit coklat kemerahan, hidungnya agak pesek. Sudah lama sekali Su'dah, istri Harisa, berniat hendak berziarah ke kaum keluarganya di kampung Bani Ma'an. Ia sudah gelisah dan seakan-akan tak sabar menunggu waktu itu. Pada pagi hari yang cerah, suaminya Ayah Zaid mempersiapkan kendaraan dan perbekalan untuk keperluan itu. Kelihatan Su'dah sedang menggendong anaknya yang masih kecil, Zaid bin Harisa. Ia akan menitipkan istri dan anaknya kepada rombongan kafilah yang akan berangkat bersamanya dengan istrinya, dan ia harus menunaikan tugas pekerjaannya. Lalu menyelinaplah rasa sedih di hatinya disertai perasaan aneh. Namun akhirnya perasaan itu hilang. Kafilah pun mulai bergerak memulai perjalanan meninggalkan kampung itu, dan tiba waktunya bagi Harisa untuk mengucapkan selamat jalan bagi putra dan istrinya. Suaminya tuh. Si Harisa itu. Ya, Harisa itu ada pekerjaan yang harus dilaksanakannya kayak gitu. Maka si istri dengan anaknya itu dititipkan ke kafilah kayak gitu loh. Kafilah itu pedagang. Demikianlah ia melepas istri dan anaknya dengan air mata berlinang. Lama ia diam terpaku di tempat berdirinya sampai keduanya lenyap dari pandangan. Harisa merasakan hatinya tergoncang, seolah tidak berada di tempat yang biasa. Ia hanyut di bawah perasaan seolah-olah ikut berangkat bersama rombongan kafilah. Beberapa lama Su'dah berdiam bersama kaum keluarganya di kampung Bani Man'ah, sehingga di suatu hari desa itu dikejutkan oleh serangan segerombolan perampok Baduy yang Baduy itu desa, perampok dari desa-desa yang terpencil gitu. Kampung itu habis porak-poranda karena tak dapat mempertahankan diri. Semua milik yang berharga dikuras habis, dan penduduk yang tertawan digiring oleh para perampok sebagai tawanan, termasuklah si Zaid bin Harisa. Dengan perasaan duka, kembalilah ibu Zaid kepada suaminya seorang diri. Jadi yang wanita enggak ditawan ya, sedangkan yang laki-laki meskipun anak-anak nih, Zaid bin Harisa ditahan. Mengetahui kejadian itu, ia pun jatuh tak sadarkan diri. Dengan tongkat di pundaknya, ia berjalan mencari anaknya. Kampung demi kampung diselidiki, padang pasir dijelajahinya. Lalu ia bertanya pada kabilah yang lewat kalau ada yang tahu tentang anaknya Zaid. Tetapi usaha itu tidak berhasil. Maka bersiarlah ia menghibur diri sambil menuntun untanya. Dia berkata, "Ku tangisi Zaid, ku tak tahu apa yang telah terjadi. Dapatkah ia diharapkan hidup atau telah mati? Demi Allah, ku tak tahu. Sungguh aku hanya bertanya, apakah di lembah ia celaka atau di bukit ia binasa? Di kala matahari terbitku terkenang padanya. Bila surya terbenam, ingatan kembali menjelma. Tiupan angin yang membangkitkan kerinduan pula. Wahai, alangkah lama duka nestapa, diriku jadi merana." Kala kabilah kelompok yang menyerang desa Bani Ma'an berhasil dengan rampokannya, mereka pergi menjual barang-barang dan tawanan hasil rampokan ke pasar Ukas yang sedang berlangsung pada saat itu. Si kecil Zaid dibeli oleh Hakim bin Hizam, dan pada kemudian hari ia memberikannya kepada Siti Khadijah. Jadi Zaid tadi dibeli dulu oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu sepupunya Khadijah. Ingat nggak?
di kisah Aisyah, Mbak. Nah, lalu dikasihkannya kepada Khadijah. Pada saat itu Khadijah sudah menjadi istrinya Nabi Muhammad, belum diangkat menjadi Rasul. Khadijah pun memberikan tadi untuk melayani Rasulullah. Rasulullah menerimanya dengan segala senang hati, lalu segera memerdekakannya. Dari pribadinya yang besar dan jiwanya yang mulia, Zaid diasuh, dididik dengan segala kelembutan dan kasih sayang terhadap anak, seperti anak sendiri. Pada salah satu musim haji, sekelompok orang dari desa Harisa berjumpa dengan Zaid di Mekah. Mereka menyampaikan kerinduan ayah bunda kepadanya. Zaid balik menyampaikan pesan salam serta rindu dan hormatnya kepada kedua orang tuanya. Katanya kepada para jemaah haji itu, tolong beritakan kepada kedua orang tuaku bahwa aku di sini tinggal bersama ayah yang paling mulia. Begitu ayah Zaid mengetahui di mana anaknya berada, segera ia mengatur perjalanan ke Mekah bersama saudaranya. Mekah keduanya langsung menanyakan di mana rumah Muhammad. Setelah berhadapan muka dengan Muhammad, Harisa berkata, "Wahai Ibnu Abu Muthalib, wahai putra dari pemimpin kaumnya, Anda termasuk penduduk tanah suci yang biasa membebaskan orang tertindas, yang suka memberi makan para tawanan. Kami datang ini kepada Anda hendak meminta anak kami. Sudilah kiranya menyerahkan anak itu kepada kami dan bermurah hatilah menerima uang tebusan seberapa adanya." Jadi pengen diminta si Zaid itu dengan membawa uang tebusan. Padahal Zaid sudah dimerdekakan kan, bukan jadi budak lagi kayak gitu. Rasulullah pun berdiri dan mengetahui bahwa hati Zaid telah terpaut padanya, tapi ia merasakan pula hak seorang ayah terhadap anaknya. Maka Nabi berkata kepada Harisa, "Panggillah Zaid itu ke sini, suruh ia memilih sendiri. Seandainya dia memilih Anda, maka akan saya kembalikan kepada Anda tanpa tebusan. Gak usah dibayar," katanya kayak gitu. "Namun sebaliknya, jika ia memilihku, maka demi Allah, aku tak hendak menerima tebusan dan tak akan menyerahkan orang yang telah memilihku." Jadi menolak juga Nabi untuk menyerahkan Zaid. Kalau Zaid memang memilih untuk tetap tinggal bersama Nabi. Mendengar ucapan Nabi Muhammad, wajah Harisa berseri-seri gembira karena tak disangka sama sekali. Dia berucap, "Benar-benar Anda telah menyadarkan kami dan Anda beri pula keinsapan di balik kesadaran itu." Kemudian Nabi menyuruh seseorang untuk memanggil Zaid. Setiba di hadapannya, beliau langsung bertanya, "Tahukah engkau siapa orang ini?" "Ya, tahu," jawab Zaid. "Yang ini ayahku, sedang yang seorang lagi adalah pamanku." Kemudian Nabi mengulang lagi apa yang dikatakannya kepada ayahnya tadi tentang kebebasan memilih orang yang disenanginya. Tanpa berpikir panjang, Zaid menjawab, "Tak ada orang pilihanku selain Anda. Andalah ayah dan Andalah pamanku." Mendengar itu, kedua mata Rasulullah basah dengan air mata karena rasa syukur dan haru. Lalu dipegangnya tangan Zaid, dibawanya ke pekarangan Ka'bah tempat orang Quraisy sedang berkumpul, lalu berseru, "Saksikanlah oleh kalian semua bahwa mulai saat ini Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku dan aku menjadi ahli warisnya." Nah, pada saat itu belum ada ayat untuk anak angkat ya. Jadi masih nganggap sebagai anak angkat kayak gitu loh. Waris boleh untuk anak angkat, padahal nanti ada ayat selanjutnya ya. Mendengar itu, hati Harisa seakan-akan berada di awang-awang karena sukacitanya. Senang karena dia nggak takut lagi anaknya akan terbengkalai di tempat orang, karena Nabi Muhammad sudah menganggapnya anak. Kalau sudah jadi anak pasti akan diperhatikan, sebab ia bukan saja telah menemukan kembali anaknya bebas merdeka tanpa tebusan, malah sekarang diangkat anak pula oleh seseorang yang termulia dari suku Quraisy.
Maka kembalilah ayah Zaid dan pamannya kepada kaumnya dengan hati tentram, meninggalkan anaknya pada seorang pemimpin kota Mekah dalam keadaan aman sentosa. Nah, jadi itu ya. Nabi Muhammad itu padahal belum menjadi nabi, tapi dia disegani. Rasulullah telah mengangkat Zaid sebagai anak angkat, maka terkenallah di seluruh Mekah namanya Zaid bin Muhammad. Hari yang cerah turunlah wahyu pertama, surat Al-Alaq. Iya, pada waktu pengangkatan itu belum jadi nabi. Nah, kemudian barulah dia menjadi nabi. Surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu. Kemudian menyusul wahyu berikutnya. Setelah Rasulullah memikul tugas kerasulannya, wahyu yang lain ya. Nih, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, siapkan diri, sampaikan peringatan ajaran Tuhan dan agungkan Tuhanmu. Mudassir 1-3 nyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah. Tak lama setelah Rasulullah memikul tugas kerasulannya, dengan turunnya wahyu tadi, jadilah Zaid sebagai orang yang kedua masuk Islam. Yang kedua? Sebenarnya Khadijah ya. Khadijah dulu baru Zaid. Bahkan ada yang mengatakan sebagai orang pertama. Nah, ada yang ngomong orang pertama. Yang pertama masuk Islam yaitu Khadijah, yang kedua itu Zaid. Bahkan ini malah ada yang mengatakan si Zaid itu ada orang yang pertama. Allahu alam ya. Rasul sangat sayang sekali kepada Zaid. Kesayangan Nabi itu memang pantas dan wajar sebab kejujurannya yang tak ada tandingannya, kebesaran jiwanya, kelembutan dan kesucian hatinya disertai terpelihara lidah dan tangannya istrinya ya. Ya. Semua itu atau yang lebih dari itu menyebabkan Zaid punya kedudukan tersendiri ya, maka disebut juga oleh sahabat-sahabat Nabi Zaid itu kesayangan. Berkatalah Aisyah, setiap Rasulullah mengirimkan suatu pasukan yang disertai oleh Zaid, pastilah ia yang selalu diangkat Nabi menjadi pimpinannya. Seandainya ia masih hidup sesudah Rasulullah, tentulah ia akan diangkat sebagai khalifah.